Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Rusiana Ulfia, saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan membagikan demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Program yang saya buat adalah peningkatan minat baca murid dengan 5 bando atau literasi mata pelajaran bahasa Indonesia. Pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Hakikat literasi yaitu memahami, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Literasi juga tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis. Tujuan dari literasi adalah membantu meningkatkan pengetahuan dan wawasan, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mewujudkan pembelajar sepanjang hayat. Tujuan dari program yang pertama, meningkatkan minat baca murid. 2. Menambah wawasan bagi murid. Ketiga, menambah perbendaharaan kata. Keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dan yang terakhir, kelima, mempersiapkan diri ke jenjang lebih tinggi. Manfaat dari literasi yang pertama, melatih fokus dan konsentrasi. 2. Mendapat wawasan baru. Yang ketiga, perbendaharaan kosakata bertambah. 4. Pemahaman meningkat. Yang kelima, kemampuan menganalisis meningkat. Dan yang keenam, mengembangkan sikap berpikir kritis. Tahapan yang dibuat melalui tahapan bagja. Buat pertanyaan. 1. Mengapa saya perlu meningkatkan minat baca murid melalui program 5 Bando? 2. Bagaimana cara menumbuhkan minat baca murid dengan 5 Bando atau literasi mata pelajaran bahasa Indonesia? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya meningkatkan minat baca murid dalam kegiatan intrakurikuler khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca murid. Tindakan yang diperlukan untuk rencana melibatkan suara, pilihan kepemilikan murid, mendapatkan jawaban. Melakukan dialog dengan murid agar murid berpendapat tentang kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan minat baca murid yang sangat diperlukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, modal manusia yaitu kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, dan murid. Waktu yang diperlukan 1 minggu dan penanggung jawab tahap ini adalah calon guru penggerak sendiri. Tahapan bagja yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang ada adalah, apa pengalaman yang pernah dialami guru untuk meningkatkan minat baca murid? Kedua, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan murid untuk meningkatkan minat baca? Yang ketiga, kebijakan sekolah apa yang dapat menguatkan minat baca murid? Dan yang keempat, sekolah mana saja yang telah memiliki program intrakurikuler terkait peningkatan minat baca murid? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Mencari contoh nyata pengalaman yang telah dilakukan guru untuk meningkatkan minat baca murid. 2. Membuat angket untuk murid tentang aktivitas apa saja yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan minat baca murid. Ketiga, berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang dapat meningkatkan minat baca murid.
4. Mencari referensi program dari sekolah lain yang telah sukses meningkatkan minat baca murid. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid, melakukan diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan minat baca murid. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, modal manusia, yaitu kepala sekolah, waka kesiswaan, dan waka kurikulum, murid, guru, dan masyarakat sekitar. Modal fisik yaitu perpustakaan, jaringan internet, laboratorium TIK. Modal politik adalah kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 1 minggu dan penanggung jawab tahap ini adalah calon guru penggerak. Tahapan berikutnya, yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang muncul, apakah dengan kegiatan program 5 Bando dapat meningkatkan minat baca murid khususnya pelajaran bahasa Indonesia? Kedua, adakah pengaruh positif pada diri murid dalam meningkatkan minat baca murid dengan 5 Bando atau literasi mata pelajaran bahasa Indonesia? Ketiga, bagaimana perasaan kami memiliki murid yang memiliki minat baca yang tinggi? Yang keempat, apa rencana ke depan untuk dapat melatih minat baca murid semakin tinggi? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, mengajak guru atau rekan sejawat dan murid untuk membuat daftar keterampilan-keterampilan baru yang terbentuk setelah program ini dilaksanakan, misalnya mengutarakan pendapat dan berani tampil di depan kelas menyampaikan hasil bacaan yang mereka dapatkan. Kedua, mengajak guru atau rekan sejawat serta murid berdiskusi membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan rasakan sebelum dan sesudah terlaksananya program 5 Bando. 3. Mencari jenis perlombaan atau kompetisi yang dapat melatih keterampilan dan pengetahuan murid dalam memahami materi atau pengetahuan, misalnya lomba cerdas cermat baik di tingkat sekolah, kabupaten, maupun nasional. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid dapat dengan melakukan sesi curah pendapat bersama guru dan murid untuk mengungkapkan keterampilan-keterampilan yang ingin mereka miliki setelah program 5 Bando dilaksanakan. Melakukan sesi berbagi bersama murid untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari pelaksanaan program 5 Bando yang telah berjalan. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid dengan modal manusia, guru atau teman sejawat, murid, modal sosial, koordinasi dengan seluruh warga sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Penanggung jawab tahap ini adalah calon guru penggerak. Tahapan yang berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang ada, apa langkah awal yang dapat dilakukan untuk memulai program 5 Bando? Kedua, berapa lama target untuk mewujudkan program 5 Bando? Yang ketiga, apa saja aset yang dapat mendukung tercapainya program 5 Bando? Dan yang keempat, bagaimana cara mengukur ketercapaian program 5 Bando? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum tentang program 5 Bando. 2. Mensosialisasikan program 5 Bando kepada rekan sejawat dan murid. 3. Membuat program kerja. Yang keempat, mendata kebutuhan dan aset yang dapat digunakan untuk mewujudkan program 5 Bando. Kelima, membuat jurnal, catatan perkembangan, dan rencana evaluasi program 5 Bando. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua murid yang mengikuti program ini, khususnya mendukung pembelajaran bahasa Indonesia.
2. Berdiskusi dengan perwakilan murid tentang teknik pelaksanaan program 5 Bando ini. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, modal manusia yaitu kepala sekolah, guru atau teman sejawat, dan murid. Modal fisik, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, TIK, dan modal finansial dapat berupa dari dana BOS, modal sosial, koordinasi dengan seluruh warga sekolah maupun warga sekitar. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Penanggung jawab tahap ini yaitu calon guru penggerak. Tahapan Bagja. Yang berikutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul, siapa sajakah yang dilibatkan dalam program 5 Bando? 2. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran? Ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor jalannya program 5 Bando? Dan yang terakhir, kapan program 5 Bando dapat mulai dilaksanakan? Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum untuk membentuk tim pelaksana program 5 Bando. 2. Membuat SK pembagian tugas beserta rincian tugas tim 5 Bando. 3. Menyusun tim pemantau yang terdiri dari kepala sekolah dan guru di luar tim pelaksana. 4. Menyusun jadwal dan teknis pelaksanaan program 5 Bando. Rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid dengan kelompok-kelompok kecil berdiskusi untuk menentukan kegiatan 5 Bando yang akan dilakukan, misal mempelajari tentang materi-materi yang dapat dilakukan sebagai persiapan program dan mengkoordinasikan pembagian tugas dalam tim 5 Bando dari murid. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, modal manusia yaitu kepala sekolah, guru atau teman sejawat, murid, masyarakat. Modal fisik yaitu ruang kelas, perpustakaan, jaringan internet, dan lingkungan sekolah. Modal finansial yaitu dana BOS, modal sosial koordinasi dengan seluruh warga sekolah, dan modal politik kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Penanggung jawab tahap ini adalah calon guru penggerak. Program 5 Bando atau literasi mata pelajaran bahasa Indonesia. 1. Program 5 Bando merupakan kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca murid pada pelajaran bahasa Indonesia dan dapat mengembangkan wawasan mereka. 2. Program ini dilatar belakangi karena mata pelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu memberikan kepercayaan diri murid sebagai titik tumpuan pemberi pengetahuan maupun penguasaan wawasan bagi murid. 3. Jenjang kelas yang ditargetkan dari program ini adalah kelas 7 dan kelas 8. 4. Kegiatan akan dilaksanakan setiap pelajaran bahasa Indonesia. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 3.3. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.